Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Politikus PDIP mengatakan Jokowi rendahkan martabat Presiden Prabowo ya. Secara logika agak benar juga begitu pemikiran-pemikiran dari kader PDIP ini. Kenapa? Kenapa ya sekarang menjadi trending Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo ini begitu kan mengendorse ya salah satu calon di Jawa Tengah. Saya kira hal-hal kayak begitu netralitas dipertanyakan begitu kan. Jangan-jangan siapa yang menyuruh? Siapakah Jokowi atau siapa begitu kan? Karena Ahmad Lutfi dan Tajiazin secara secara sosial itu kan sangat baik begitu kan, secara sosial. Tapi secara politik ya ada rekam jejak politik yang kemudian orang menganggap bahwa ya masa pemimpin harus seperti itu begitu kan. Sudah di depan mata ini kalah tiba-tiba ya minta bantuan sana sini begitu. Ketemu dengan Jokowi, ketemu dengan Prabowo. Seharusnya saya kira pemimpin ASN, TNI, Polri harus netral masalah politik ini. Biarkanlah begitu kan ya. Karena sosok presiden di situ adalah paling pusat tertinggi begitu kan. Ya saya kira silahkan kompetisi itu begitu. Ya sesama rakyatnya begitu kan ya. Tapi kalau Prabowo ini lalu kemudian yang suruh-suruh adalah Jokowi, ini jelas begitu kan seolah-olah merendahkan harkat dan martabatnya. Sedangkan dirinya begitu kan ya, seorang Jokowi begitu dulu tidak pernah mengendorse sana sini tapi hanya memberikan memberikan secara kinayah begitu kan ya, secara sindiran begitu kan pemimpin yang harus kita pilih, tapi ya salah juga begitu. Apakah Prabowo dijurumuskan dengan hal-hal kayak begituan, politik yang yang kotor? Saya kira kenapa Pak Prabowo mau, dan itu pertanyaannya begitu kan ya, banyak sekali pro dan kontra dan pada akhirnya orang menganggap wah ini gimana begitu. Dan pada akhirnya kalau toh pada akhirnya Jokowi dijurumuskan ke situ kok begitu kan ya. Padahal sosok Prabowo ini belum ya 1 bulan memimpin, pemberantasan korupsi semakin merajalela begitu. Jangan-jangan Jokowi juga takut dan panik. Ya, yang salah direndahkan juga. Kenapa mau disetir ya? Artinya dia juga ya independen atau merdeka, tapi seperti orang yang tersandra. Betul juga begitu kan ya. Mungkin sengaja merusak citra Prabowo sambil berupaya mencemerlangkan citra anaknya. Yang aneh ke Prabowo manut gitu loh. Betul begitu kan? Bisa saja ya. Ya, si Gibran akan dipersiapkan di tahun 2029. Ini jangan-jangan nanti musuh dalam selimut begitu kan ya. Ya, kita tahulah ya. Sekelas PDIP saja, sekelas Ibu Megawati dihianati kok begitu kan, apalagi sekelas Prabowo. Logikanya kan begitu. Makanya banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan ya Jokowi rendahkan Presiden Prabowo, PDIP rendahkan Presiden Jokowi. Jokowi adalah rahim dari PDIP. Kalau PDIP atau kejahatan atau dari tim Jokowi kenapa tidak dihentikan ya? Kesannya tidak tanggung jawab. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Ternyata ini ya Gerindra ini gimana Ya ini komentar dari netizen ya. Banyak sekali ya sosmed yang kemudian melaporkan di situ gampang. Ada Gerindra. Karena solusi terbaik itu adalah ya karena Gerindra langsung memberikan ini, memberikan itu. Hanya lucu-lucuan aja sebenarnya begitu kan ya. Tapi kalau kita kembali ke yang tadi, benar nggak ya seolah-olah Pak Prabowo ini begitu kan ya direndahkan oleh seorang Jokowi. Mari kita baca beritanya, ini agak menarik ya. Politikus PDIP ya Jokowi mengatakan Jokowi merendahkan martabat Presiden Prabowo. Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. PDIP saja dihianati kok begitu. Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pereira menilai Presiden ke-7 Republik Indonesia atau Joko Widodo telah merendahkan martabat Presiden Prabowo Subianto. Lantaran karena keinginan Jokowi Presiden Prabowo sebagai kepala negara justru menjadi juru kampanye. Demikian Andreas Hugo Pereira merespon video dukungan ya Presiden Prabowo Subianto terhadap salah satu kandidat di Pilkada Jawa Tengah yakni Ahmad Lutfi Tajiazin. Terkesan juga ini maunya Jokowi merendahkan martabat presiden ya yang hanya diperankan sebagai juru kampanye. Bahkan menurut Hugo seharusnya Presiden Prabowo tidak begitu saja mau direndahkan atau menjadi juru kampanye. Dengan kapasitasnya sebagai kepala negara, Presiden Prabowo harus menjadi pimpinan negarawan, berdiri ya di semua kontestan pilkada.
Terpisah, Ketua Harian Partai Gerindra Sumih Dasko menyampaikan dukungan yang disampaikan Prabowo bukanlah keliruan ya, sebab kata Dasko, Prabowo memberikan dukungan terhadap Ahmad Lutfi Tajazin kapasitasnya selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Ya, kalau kembali ke situ begitu enak-enak banget begitu kan. Apa-apa Partai Gerindra, apa-apa Ketua Umum, apa-apa ya bukanlah begitu kan. Bagaimana yang namanya status sebagai seorang presiden tidak boleh melakukan cawi-cawi apapun begitu. Jadi jangan sampai, saya yakinnya jangan-jangan Prabowo ini tersandra begitu oleh bayangan-bayangan seorang Jokowi. Bisa saja begitu kan. Makanya nggak usah alibi apapun dan sana sini begitu. Masyarakat sudah tahu kayak begituan. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa apa yang kemudian kita amati hari ini dengan perkembangan-perkembangan yang nyata begitu kan, bahwa ya seolah-olah Prabowo ini agak terpaksa begitu kan ya, sampai mengendorse sana sini ya, menjadi juru kampanye sana sini begitu kan. Sangat disayangkan, masa sosok presiden seperti itu begitu kan. Ya kalau ya kita lihat saja sebentar lagi nanti Bobby yang di-endorse begitu kan ya. Kalau Bobby mungkin ya Gibran yang mengendorse Bobby begitu. Ini logikanya gimana begitu kan? Kan aneh begitu kan ya. Bahkan ya Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra bagian dari koalisi partai pengusung Ahmad Lutfi Tajazin ya, dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lainnya menyatakan dukungan kepada Ahmad Lutfi Tajazin. Di sisi lain, Dasko menegaskan bahwa secara prinsip Presiden tidak punya larangan untuk berkampanye sebagai pasal 58 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Selain dalam Undang-Undang ASN, Dasko menyebutkan ketentuan mengenai pejabat negara boleh berkampanye ya telah diatur ya dalam 53 Peraturan Komisi Pemilihan PKPU. Nah, kalau dengan putusan dengan Undang-Undang 58 ya, undang-undang itu setidaknya kan harus cuti begitu kan. Sosok yang kemudian kepala negara misalnya ya mau mengendorse salah satu calon atau menjadi juru kampanye siapapun begitu kan ya, itu kan harus cuti dulu begitu kan. Ini kan tidak begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya kalau Prabowo ingin mengendorse salah satu calon misalnya ya cuti dulu lah menjadi seorang presiden. Kan begitu logikanya. Jadi ini kan terkesan bagaimana begitu. Ya sama aja TNI, Polri, ASN boleh berkampanye begitu kan ya. Kenapa kok Presiden boleh, kenapa TNI, Polri dan ASN kok tidak boleh, kan begitu. Netralitas apakah hanya itu aja begitu kan? Jadi saya kira dengan perkembangan politik yang ada seharusnya begitu kan, jangan terjebak dengan politik praktis ya. Kegagalan demokrasi kita itu ya karena banyak cawi-cawi, sana sini cawi-cawi, sana sini cawi-cawi, pada akhirnya orang menganggap wah ini gimana begitu kan ya, agak gimana begitu. Sosok seorang presiden seolah-olah menurunkan harkat dan martabat begitu kan ya sebagai seorang presiden. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.